Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya ditata, diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Kitab Shalah, nomor babnya 44, nomor hadisnya 423. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qodoi, babnya menghukumi, wal la'ani, dan sumpah laknat atau laknat-laknatan, fil masjidi, di dalam masjid, bainar rijali, di antara beberapa orang laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Jadi babnya menghukumi atau memberikan hukum di masjid dan sumpah li'an antara laki-laki dan perempuan, suami istri, sumpah li'an di masjid. Itu bagaimana? Jadi sumpah li'an itu 4 kali laki-laki mengucapkan, demi Allah suamiku, istriku telah berzina dengan si B. Itu sampai 4 kali. Yang kelimanya dia berkata, demi Allah kalau tuduhanku itu dusta, maka berat laknat Allah bagiku. Maka berat laknat Allah bagiku. Itu yang kelimanya. Begitu juga dengan perempuan. Demi Allah tuduhan suamiku itu dusta. Demi Allah tuduhan suamiku itu dusta, sebanyak 4 kali. Kalau tuduhan suamiku itu benar, yang kelimanya, demi Allah kalau tuduhan suamiku itu benar, maka berat laknat Allah bagiku. Maka berat laknat Allah bagiku. Nah, itu adalah sumpah li'an. Nah, menghukuminya itu di masjid, itu bagaimana? Atau istilahnya mentabayun. Nah, pengurusnya manggil jamaah yang berselisih, ketemuannya di masjid atau ditabayunnya di masjid. Ya, itu boleh. Atau bagaimana hukumnya? Boleh enggak masjid digunakan untuk menghukumi suatu hukum, atau masjid digunakan untuk sumpah li'an antara suami dan istri? Hadatsana Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala, berkata siapa Ibnu Jurayj, akhbarani Ibnu Syihab an Sahl Ibnu Sa'id, ana rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, iku qala, berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Nabi, ara'aita, bagaimana pendapat engkau, rajulan, pada orang laki-laki A, suami, wajada, menjumpai siapa rajul A,
ma'amro'atihi berserta istrinya rojul A, rojulan pada rojul B, laki-laki B. Ayakok tuluhu, adakah membunuh siapa A hu pada B? Boleh enggak Nabi? Jadi ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana pendapat engkau tentang seorang suami yang menjumpai istrinya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah suami boleh membunuh kepada laki-laki itu? Boleh enggak Nabi? Fatala ana, maka saling melaknati keduanya, suami istri, fil masjidi, di dalam masjid. Wa ana, dan akunya Sahal, syahidun, orang yang menyaksikan. Lalu rojul A dan istrinya itu saling melaknati, ya, seperti tadi sudah dijelaskan, di dalam masjid, ya. Sedangkan Sahal itu orang yang menyaksikan. Jadi kalau di hadis lain itu suami menunggu istrinya selingkuh sampai waktu subuh. Ya, contohnya suaminya kerja, berangkat pagi, contohnya masuk pagi, pulang malam, pulang jam 1, sampai rumah ternyata istrinya sedang kelonan dengan laki-laki lain. Istrinya sedang kelonan dengan laki-laki lain. Lah suaminya itu menunggu sampai waktu subuh. Kemudian waktu pagi dia baru lapor kepada Nabi. Jadi dia melihat dengan mata kepalanya istrinya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Baru pagi-pagi dia datang kepada Nabi, lapor kepada Nabi, bagaimana pendapat engkau Nabi? Akhirnya kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, suami istri itu disumpah li'an oleh Nabi di dalam masjid. Jadi berarti boleh sumpah li'an atau sumpah laknat di masjid, ya, itu diperbolehkan, atau memberikan hukum di masjid, ya, dari kedua belah pihak, dihukumi, ya, didatangkan keduanya, kemudian mendengarkan cerita si A, selesai menceritakan, kemudian didengarkan ceritanya si B. Setelah itu baru hakim menghukumi, mengambil jalur tengahnya, bisa diislahkan, atau memang kalau ada ganti rugi maka bisa mengganti kerugiannya supaya diganti, ya. Ini boleh menghukuminya di dalam masjid, itu sumpah maupun menghukumi atau tabayun. Nah, ini sekarang ini ya menjadi fenomena, ya. Perselingkuhan itu menjadi fenomena, ya. Banyak ABG, ya, pelakor, nah, ini banyak. Maka jamaah ya, supaya terutama istri, ya, ini supaya betul-betul menjaga dirinya dan kehormatan keluarganya. Jangan sampai alasan reoni,
akhirnya CLBK, ya, cinta lama belum kelar, ya. Nah, itu ya janganlah, ya, karena terjadi itu masuk grup apa angkatan SMP, ya, grup SMP, alumni SMP, akhirnya ya itu, ya, karena dalam satu grup akhirnya bisa chatting-chattingan, bisa chat pribadi, ya, dengan mantannya, akhirnya terjadi perselingkuhan. Nah itu makanya di dalam jamaah ya naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi, apalagi sudah menjaga keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga, kemudian dirusak oleh laki-laki lain atau perempuan lain, maka laki-laki itu atau perempuan yang merusak keluarga jamaah itu ya ancamannya laknat jahanam, apalagi sampai terjadi pernikahan. Itu dia diganggu oleh laki-laki atau perempuan, kemudian menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, kemudian menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengganggu keluarga tersebut, maka orang itu laknat jahanam. Artinya ya nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga. Maka naudzubillahi min dzalik. Nasihatnya para sesepuh ya kurang apa lagi ya dalam nasihatnya itu ya supaya dijaga keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga. Jangan sampai ada orang lain yang berusaha merusak rumah tangga jamaah, ya, suamimu menggodaku, atau istrimu menggodaku, ini hati-hati, jangan sampai terjadi. Babun bab idza dakhala, ketika masuk siapa orang baitan pada rumah, yusolli sholat siapa orang, haitsu di mana, sya'a menghendaki siapa orang. Bab ketika orang itu masuk ke rumah, dia mau sholat, maka di mana dia kehendaki. Maksudnya bertamu, contohnya bertamu, kemudian masuk waktu sholat, terus kita izin untuk sholat, ya. Pak, saya mau izin sholat. Oh iya silahkan, ya. Kalau memang di rumah itu tidak ada musolahnya, ya haitsu sya'a, di mana dia kehendaki untuk sholat, yang penting tempatnya suci. Atau haitsu, di mana umiro, diperintah siapa orang, wala yatajassasu, dan tidak boleh meneliti siapa orang, tidak boleh pilih-pilih tempat. Jadi orang mau sholat karena bertamu, kemudian dia diperintah oleh tuan rumahnya di tempat sholat. Oh di sana lo sholatnya di bawah tangga ya mas, di situ tempat sholatnya atau musolahnya. Maka orang yang mau sholat ya la tajassasu, dia tidak boleh pilih-pilih. Enggak apa, sholat di bawah tangga nggak enak, aku tak di sini aja. Itu nggak boleh. Kalau memang diperintah oleh tuan rumahnya untuk sholat di tempat yang sudah disediakan. Nah itu. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Syihab an Muhammad ibni Rabi an Ibban ibni Malik ana Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku atahu, datang siapa nabihu pada Ibban atau atap, fi manzilihi, di dalam rumahnya Ibban. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, aina, di mana, tuhibbu, senang engkau, an usolliya, bahwasanya sholat aku, laka, untukmu, min baitika, dari rumahmu.
Jadi pada waktu itu Ibban ya datang ke tempatnya Nabi, mengundang Nabi, kalau dalam hadis panjangnya itu mengundang Nabi untuk meresmikan musola yang ada di rumahnya Ibban. Lalu Nabi mengiyakan, oh ya, insya Allah nanti saya datang, istilahnya. Nah, ketika Nabi datang ke rumahnya Ibban, masuk, Nabi langsung menanyakan kepada Ibban, di mana tempat yang kamu senangi untuk sholat? Saya akan sholat di tempat itu di rumahmu. Qala berkata sapa Ibban, fa asyartu, maka isyarah aku lahu pada Nabi ila makanin, pada tempat. Oh, di sini lo Nabi musolahnya yang mau dijadikan musolah. Fakabbara, maka takbir siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasofafna, dan baris kami khalfahu, di belakang Nabi, jadi makmum. Fasolah, maka sholat siapa Nabi rakaataini, 2 rakaat. Setelah ditunjukkan tempat yang akan dijadikan musola, lalu Nabi berdiri takbir dan kami berbaris di belakangnya Nabi. Pada waktu itu Nabi sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Jadi kalau di hadis lain, di hadis panjangnya itu Nabi diundang makan-makan oleh Ibban. Kemudian sebelum makan, Ibban minta untuk meresmikan musola ya, untuk meresmikan musolahnya. Setelah selesai sholat, Nabi tidak pulang. Lalu oleh Ibban ditahan, kemudian disuguhkan makanan. Nabi, jangan pulang dulu, kami sudah masakan untuk Nabi. Nah itu, jadi diresmikan musolahnya. Ya boleh, ya seperti itu boleh. Jadi kalau kita kembalikan bab, kalau memang tuan rumahnya itu sudah menunjukkan tempat sholat, ya maka tamu ya supaya sholat yang sudah disiapkan tempatnya, tidak boleh pilih-pilih. Kalau memang di situ tidak ada musolahnya, tuan rumahnya ya tidak perintah pada suatu tempat untuk dia sholat, maka tamu boleh mengerjakan sholat di rumah itu, di tempat yang dia kehendaki. Yang penting tempatnya suci itu. Dan juga diperbolehkan untuk mengundang makan-makan, meresmikan musola, itu boleh. Ya mungkin bangun masjid, ya bangun musola, ya diundang jamaahnya, pengurusnya, ya pengurus desanya, itu diundang untuk makan-makan, peresmian masjid itu. Babu masajidi, babnya beberapa tempat sujud fil buyuti, di dalam rumah. Masajid ini maksudnya musolah, ya, bukan masjid jami, ya, musolah. Babnya beberapa tempat sujud di dalam rumah, maksudnya musolah di rumah. Wasolah, dan sholat siapa Bara ibnu Azibin fi masjidi, di dalam tempat sujudnya, fi darihi, di dalam rumahnya, jamaatan, dengan berjamaah. Jadi Bara sholat berjamaah di ruangan di dalam rumahnya. Ya, sholat berjamaah di sini ya utamanya dengan keluarganya. Jadi Bara sholat berjamaah dengan keluarganya di suatu ruangan yang ada di dalam rumah. Berarti dia punya tempat khusus untuk mengerjakan sholat, atau Bara ini mempunyai musola.
ya, mempunyai musola di dalam rumahnya. Memang tempat itu khusus untuk sholat. Hadasana Sa'ad ibnu Ufair qala hadasani Lais qala hadasani Ukail ibni Syihab qala berkata ibni Syihab akhbaroni Muhammad ibnu Rabi al-Ansari ana Ibban, sesungguhnya Ibban bin Malik, huwa Ibban iku min ashabi Rasulillah, termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miman, termasuk orang syahida yang datang siapa orang Badron pada perang Badar, minal ansori, dari orang-orang Ansor. Jadi Ibban dia termasuk sahabatnya Nabi, dan dia juga termasuk orang yang ikut perang Badar dari kalangan orang Ansor, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Anahu, sesungguhnya Ibban iku ata datang dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Ibban, ya Rasulullah, wahai Nabi, qad angkartu, sungguh telah mengingkari aku, basori, pada pandanganku. Nabi, aku mengingkari pada pandanganku, maksudnya aku telah buta. Jadi Ibban datang kepada Nabi, lalu dia berkata, Nabi, saya ini sudah buta. Ana, aku iku usoli, sholat aku, maksudnya ngimami aku, liqaumi, bagi kaumku. Keadaanku ini sudah buta, lah aku itu ngimami pada kaumku. Fa'idha kanat, maka ketika ada opo amtoru, hujan, sa'ala, maka mengalir apa hujan, alwadi, pada jurang, aladiyang, baini, antaraku, wa bainahum, dan antara mereka. Lam astati, tidak mampu aku, an atia, bahwa datang aku, masjidahum, pada masjid mereka, maksudnya ngimami. Fa usolli, maka sholat aku, bihim, dengan mereka. Nabi, saya ini sudah buta, saya ngimami pada kaumku. Ketika hujan, maka jalan itu banjir. Jadi ketika hujan maka banjir jurang-jurangnya, maksudnya jalannya banjir antaraku dan antara mereka, sehingga aku tidak mampu untuk datang kepada mereka, untuk datang pada masjid mereka, ngimami sholat mereka. Kondisinya yo buta, kemudian jalannya tertutup banjir. Wawaditu, dan senang aku ya Rasulullah, wahai Nabi, annaka, sesungguhnya engkau, ta'tini, datang engkau ni padaku, fatusolliya, maka sholat engkau, fi baiti, di dalam rumahku, fa'attakhidahu, maka mengambil aku pada tempat, musola, tempat sholat. Wahai Nabi, saya ini senang apabila engkau datang ke rumahku, kemudian engkau sholat di dalam rumahku, yang mana tempat yang engkau gunakan sholat itu akan aku jadikan musola. Kalau aku datang ke masjid itu ya susah, apalagi kalau hujan, banjir. Maka saya senang apabila engkau datang ke rumah, sholat
Nah, tempat itu akan aku jadikan tempat sholat atau menjadi musola. Qala berkata siapa Mahmud, faqala maka bersabda lahu pada Itban, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'alu akan mengerjakan aku insyaallah, ya insyaallah aku akan datang ke rumahmu. Qala berkata siapa Ibbanun Ibban, setelah diundang oleh Ibban, fagoda maka pagi-pagian siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar, hina irtafa'a ketika telah tinggi opo anharu matahari. Akhirnya Nabi berangkat dengan Abu Bakar di waktu pagi. Sampai di rumahnya Itban itu matahari sudah tinggi, maksudnya siang. Jadi Nabi dari rumah berangkat dengan Abu Bakar di waktu pagi, sampai ke rumahnya Itban itu sudah waktunya siang. Berarti menunjukkan jauh jarak antara rumah Nabi dengan rumahnya Itban. Fasta'dana maka minta izin siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adintu maka memberi izin aku Itban lahu pada Nabi. Maksudnya Nabi minta di mana tempat yang mau dijadikan sholat, Nabi minta izin. Falam yajlis maka tidak duduk siapa Nabi hatta sehingga dakhala masuk siapa Nabi al-baita pada rumah. Jadi Nabi masuk ke rumahnya Itban, Nabi tidak langsung duduk, tapi Nabi langsung minta izin. Nabi langsung minta izin kepada Itban. Prakteknya sumakola kemudian bersabda Nabi, aina di mana tuhibbu senang engkau antusollia bahwasanya sholat aku Nabi min baitika dari rumahmu. Hai Itban, di mana tempat sholat yang kamu senangi, yang mau kamu jadikan musola di rumahmu itu mana tempatnya? Qala berkata siapa Itban, fa asyartu maka isyarah aku lahu pada Nabi ila nahiyatin pada pojok min baitin dari rumah. Lalu Itban menunjukkan tempat yang di pojokan rumah. Itban menunjukkan tempat yang di pojokan rumah. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakabbaro maka takbir siapa Nabi. Oh, di situ loh Nabi yang mau saya jadikan musola. Nabi langsung berdiri lalu membaca takbir Allahu Akbar. Fakumna maka berdiri kami, fasoffana maka berbaris kami ikut jadi makmum. Fasola maka sholat siapa Nabi rok'ataini 2 rakaat. Suma kemudian salama salam siapa Nabi. Selesai sholat sunnah 2 rakaat. Qala berkata siapa Itban, wahasabnahu dan menahan aku pada Nabi. Tadinya Nabi selesai sholat hendak pulang, lalu ditahan oleh Itban. Ala khoziratin atas makanan. Sholat naha yang membuat kami pada makanan lahu untuk Nabi. Nabi jangan pulang dulu. Ini kami sudah
membuat makanan untuk Nabi. Ya, kita makan-makan dulu, kan sudah diresmikan musolahnya, kita makan-makan. Qala berkata Itban, fasaba maka datang atau cepat-cepat, datang dengan cepat-cepat, fi baiti di dalam rumahku siapa rijalun beberapa orang laki-laki, min ahli darin dari penduduk rumah atau ahli rumah, dawu adadin yang mempunyai hitungan, fajtama'u maka berkumpul mereka. Lalu Itban menceritakan karena tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitar rumahnya Itban itu tahu bahwa Nabi datang ke rumahnya Itban, maka tetangga-tetangga rumahnya Itban itu cepat-cepat datang ke rumahnya Itban, ya. Jadi beberapa warga laki-laki yang dekat dengan rumahnya Itban, mereka berdatangan, mereka berkumpul masuk ke dalam rumahnya Itban. Wah, ada Nabi gitu. Maka laki-laki itu langsung berul masuk ke rumahnya Itban, gitu. Faqala maka berkata sapa qailun, orang yang berkata, minhum dari mereka warga sekitar, aina di mana Malikun Malik ibnu Dukhaisin au ibnu Dukhsun. Di antara mereka ada yang berkata, loh, kemana Malik bin Dukhaisin, orang desanya kedatangan Nabi, kok dia nggak ada, itu kemana dia, kok nggak kelihatan dia. Faqala maka berkata siapa ba'duhum sebagian mereka, sebagian yang lain jawab, dalika demikian itu Malik iku munafikun orang munafik, la yuhibbu tidak senang dia Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah. Kemudian sebagian dari mereka penduduk sekitar rumahnya Itban jawab, oh, Malik nggak ada itu karena dia orang munafik wi. Oh, tahu nabinya datang kok malah ngilang. Dia tidak senang kepada Allah dan Rasulnya. Munafik itu Malik. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la takul jangan berkata kamu, dalika pada demikian itu munafik. Ngawur kata Nabi, kamu jangan mengucapkan Malik itu munafik. Ojo ngomong ngono. Ala tarohu adakah tidak tahu kamu hu pada Malik? Qad qala sungguh telah berkata siapa Malik. Kamu kok ngomong Malik munafik itu sembrono we. Apakah kamu tuh nggak tahu kalau Malik itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yuridu mengendaki dia Malik bidzalika dengan demikian itu kalimat wajah Allah pada wajahnya Allah. Bukankah Malik itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia mengucapkan kalimat itu niatnya niat karena Allah. Bukankah begitu? Qala berkata siapa qailun, orang yang berkata, Allahu adapun Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah iku a'lamu yang lebih tahu. Oh ya, Allahu a'lam wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu. Qala berkata siapa qail, fa inna maka sesungguhnya kami
naro melihat kami, wajahahu pada wajahnya Malik, wa nasihatahu dan nasihatnya atau kebaikannya, ilal munafiki pada orang-orang munafik. Oh gitu toh Nabi. Tapi kami itu tahu, ya, kami itu tahu kesehariannya Malik, ya. Kenapa kami mengatakan bahwa Malik itu munafik? Ya. Kenapa kami mengatakan Malik itu munafik? Karena model wajahnya Malik itu munafik. Wajahnya itu kayak orang munafik. Dan Malik senengannya berbuat baik kepada orang-orang munafik. Wong dia itu kalau secara lahiriahnya lu Nabi, kumpulnya itu dengan orang-orang munafik lu Nabi. Kemana-mana sama orang munafik gitu. Dia senang berbuat baik dengan orang-orang munafik Nabi. Makanya kami mengatakan Malik itu munafik. Desanya didatangi Nabi kok malah ngilang. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku qad harrama sungguh telah mengharamkan siapa Allah alan nari atas neraka man pada orang qala yang berkata siapa orang la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang bagi mencari siapa orang bidzalika dengan demikian itu kalimat wajah Allah pada wajahnya Allah. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu niatnya karena Allah. Jadi niat karena Allah itu ya nggak hanya la ilaha illallah, tapi juga mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya dia sudah niat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia juga harus menetapi kewajiban-kewajiban yang lain. Yo ngaji, yo sambung, yo infak, yo sedekah, ya. Tidak hanya yo sholat, ya. Ya mengerjakan sholat juga, yo puasa. Tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tidak sholat, dia tidak zakat, tidak puasa, tidak menetapi jamaah. Ya, ini tidak berfungsi kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud wajah Allah itu betul-betul niat karena Allah, kemudian dia menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah Rasul dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul. Nah ini gak bisa hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah tanpa ibadah, gak bisa. Kalau dulu memang iya, zaman sebelum terutusnya Nabi Muhammad, orang hanya ingat saja, tidak sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia hanya ingat kepada Allah, dia hanya takut terhadap azabnya Allah, kemudian dia mati, wajibul jannah, orang itu wajib masuk surga walaupun dia tidak ibadah dulu sebelum Nabi terutus. Contoh faktanya dalam hadis itu kan dijelaskan, orang pelacur pada waktu berada di padang pasir, terik matahari yang sangat panas, melihat anjing yang kehausan, kemudian dia memberi minum
mencari minum, mencari air, naik gunung, turun gunung, hanya untuk memberi minum kepada anjing yang kehausan, yang hampir mati. Kemudian anjing itu minum, seger, perempuan itu mati. Malaikat menjawab, wajabul jannah. Dulu sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Nah kalau sekarang ini diaplikasikan ke umatnya Nabi Muhammad zaman sekarang, ya nggak bisa. La ilaha illallah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak infak sodakoh, ya, tidak menetapi kewajiban-kewajiban yang lain sebagai orang iman, ya maka kalimat ini tidak berfungsi bagi dirinya. Kalimat ini tidak akan ada faidahnya bagi dirinya. Makanya disebut bidzalika wajhillah, itu ya menjalankan, di samping dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian juga menjalankan semua perintah-perintah Allah, semua kewajiban-kewajiban sebagai orang iman, sebagai orang jamaah itu. Maka kalimat itu akan berfungsi bagi diri kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama waktunya lewat. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.